Kalian tahu, mulai dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya mama-mama itu bukanlah tempat penitipan uang yang paling baik. Serius. Contohnya mamaku dulu. Jadi kalau aku waktu masih kecil dulu kan, ya datang tamu ke rumah, ya dikasih dulu uang 5.000, wah besar kali 5.000. Kalau sekarang itu hitungannya udah 100.000. 5.000 ini, ya kan? Jadi apa namanya ini tamunya ini basa-basi, basa-basi, basa-basi pulang kan begitu. Langsung lebih bergerilya mamaku itu. Iya, ditanya itu mana uang yang tadi, Cok? Kenapa rupanya, Mak? Gitu kan. Sinilah Mama simpan. Mulai dari situ biar tahu kalian, hatiku tidak tenang. Karena berapa kali uang yang kusimpan sama mamaku nggak pernah balik dengan sempurna. Yang lucunya lagi biar tahu kalian, kalau misalnya contohnya pergi tamu, aku lagi tidur, begitu bangun aku besok paginya contohnya, udah nggak nampak lagi uang itu. Nggak perlu ku pasang CCTV di kamar, udah pasti yang bikin itu pelakunya itu mamaku. Sayang, setiap ibu itu sayang sama anak-anak, ya kan? Sayang sama anak-anaknya. Tapi kalau sebagai penitipan uang jangan percaya kalian. Itu juga terjadi sama istriku. Berantem lah biar tau kemarin, kemarin itu istri sama anakku. Jadi kan nggak ada uang cash. Anakku ini adalah tabungannya ini sekitar dipegang-pegangnya. Tahu kalian? Uangnya itu diikat pakai karet, ya kan? Adalah sekitar 70.000 itu, ya kan gitu, ya kan? Jadi waktu itu beli air lah kami. Datanglah istriku ini, apa dibilang, ya kan? Abang, pakai dulu uangmu itu. Mama pulangkan nanti katanya gitu kan. Abang, pakai dulu uangmu itu. Abang hitung-hitung udah 700 uang dari kemarin gak ada balik. 700.000. Tinggal 70.000. Iya kan nanti mama ganti. Mama ganti nanti. Gak mau katanya. Tetap berkeras sampai nangis anakku ini. Datang aku bilang, kau pula asal minjem kau gak pernah ku pulangkan. Akhirnya biar tahu kalian karena tukang air sebentar lagi udah mau pergi, ku teriak lah biar tahu kalian dari luar, abang kasih dulu 50.000. Dikasih lah uang ini dengan terpaksa biar tahu kalian. Itulah dia makanya ku bilang, ya kan, datang istriku tuh, kenapa kau nangis kau? Dari dulu aku sampai sekarang membesarkan kau, lebih dari 700.000 udah ku kasih sama kau. Dihitung-hitungnya coba sama bayangkan kalian. Padahal itu kan tidak masuk akal anak itu tuh. Masa pula dihitung-hitungnya dari mulai lahir dia sampai sekarang kelas 3 SD. Kadang-kadang ketawa sendiri aku kalau udah kuliah kelahi orang ini. Dari situ aku mengambil kesimpulan bahwa memang betul mama bukanlah tempat penyimpanan uang yang baik. Makanya aku bilang ya, kalau anak minjam sama orang tua nggak bisa, tapi kalau mamanya minjam sama anak bisa. Datanglah anak ini contohnya kan, anakku ini kan, kepengen dia beli helikopter harganya 400, uangnya 100. Apa dibilang anakku ini, mak pinjamlah dulu uangmu itu 300. Karena sur kali deh sama helikopter rewok itu kan. Datanglah mamanya ini, apa pinjam kau bilang pakai apa lah kau bayar. Yang namanya anak nggak pernah berhasil minjam sama mamanya. Tapi kalau mamanya ini langsung semua jurus dikeluarkan. Dihitungnya lah mulai dia lahir. Bahkan dihitung pengeluaran waktu dia masih mengandung si anak. Mengerikan. Memang anak-anak itu
dibuat terintimidasi supaya jangan jadi anak durhaka. Baik, kadang aku mikir ya kan, sekarang yang durhaka ini sekarang mamanya atau anaknya? Iya kan? Aku ingat kali betul itu, ya kan? Sampai sekarang utang istriku sama anakku yang belum dibayar itu 700.000. Yang kemarin 50.000 itu pun juga belum dibayar. Jadi ku tengok begitu juga, iya kan? Pokoknya pergi kita kemana-mana, ya. Tengok contohnya anak-anak yang terima uang dari tamu, ya kan, dari familinya, ya kan. Sini mama simpan nanti hilang. Hoax pertama, nanti hilang. Iya, itu selalu itu alasan pertama itu. Mana uangnya tadi? Nggak ada, Mak. Sini nanti hilang. Makanya kalian anak-anak yang kalau masih mendengarkan, kalau mengerti kalian konten Opung Parbella ini, begitu kalian dikasih jajan langsung pergi kalian ke minimarket. Lebih bagus kalian habiskan kenyang kalian daripada dipinjam mama kalian nggak balik-balik. Tapi aku termasuk nakal aku. Kenapa bilang? Pernah waktu itu ya dapat 10.000 tahun 95 dapat 10.000 udah besar kali itu, ya kan? Jadi dapat 10.000. Waktu itu gambar apa ya lupa aku, ya kan? Sap, ya. Datang apa namanya? Datang opungku, iya datang opungku dari Bandung kemarin itu, ya. Waktu itu kelas berapa? 95 lah. Jadi, Cak, ini uang jajanmu ya. Iya, Pung, makasih, Pung. Kan begitu kan. Sap, langsung lari aku. Tahu aku bakal kena Kompas ini. Tapi itu pun juga ku tengok, iya kan? Kalau opungku nginap contohnya nggak berani mamaku itu minta sama aku. Pernah lo opungku nginap biar tahu kalian. 3 hari. Opungku dari Bandung, aku waktu di Jakarta kan, ya kan? Dikasih opungku ini lah begitu nyampe kasih uang jajan. Merdeka lah aku waktu itu, 3 hari aku nggak minta uang jajan sama makku. Dan 3 hari uangku itu aman nggak dikompas mamaku. Sampai pergi opung itu uang pun habis. Siapa yang ngajar itu? Bapakku. Bapakku ini kan kalau masalah uang itu kan nggak siide sama mamaku, sama kayak aku nggak siide sama istriku. Maunya kalau uang udah dikasih ke anak, ya kasih aja lah. Ya kan mau dijajani, mau diapain kek, mau hilang kek, itu urusan anak kan begitu. Mau ditabung urusan anak, ya kan. Karena tahu kita sifat piciknya perempuan ini. Selalu ingin cepat-cepat menguasai. Jujur kalian, kalau minta jajan paling enak sama bapak atau sama mama? Pasti sama bapak. Aku udah berapa kali kutes bapak-bapak termasuk bapakku. Kalau minta uang contohnya kita, ya kan, Pak minta dulu jajan berapa? Ya kan, langsung pertanyaannya itu berapa? Kalau kita minta sama mama, ya kan, Mak minta dulu Mak uang 5.000. Pertanyaannya minta dulu Mak uang. Bukan pertanyaannya berapa, tapi untuk apa? Untuk apa? Udah jelas-jelas anak-anak itu kalau minta uang untuk jajan. Kalau kita tanya sama bapak kita, berapa? Kan begitu. Dikeluarkannya lah dari dompet ini. Kalaupun nggak dari dompet, biar tahu kalian dari lipatan-lipatan di dalam dompet. Karena ternyata bapakku ini pun juga agak kurang bisa juga dikorek-korek sama makku. Suka kali jadi korban. Itulah diambil ya kan, dikasih sama awak. Ya kan waktu itu bisa dibilang 2.000 lah besar kali lah itu ya kan. Tapi kalau misalnya contohnya minta sama mak kita, Mak minta dulu uang 2.000. Untuk apa? Untuk jajan. Jajan di mana? Jajan di sana. Jajan apa kau? Jajan ini loh Mak. Sama siapa kau pergi? Sama si Budi, Mak. Jam berapa kau pergi?
Jam segini, Mak. Itu yang kau beli jajananmu itu manfaatnya untuk apa lah itu? Enggak, Pak. Dulu kan ada es apa itu? Es apa namanya itu? Es yang digepeng-gepengin baru dikasih apa namanya itu? Dikasih sirup. Yang kita isap-isap. Kan itu jajanan palingnya kan? Jajanan itu ya kan baru ada apa rambut nenek sihir. Setelah itu pokoknya macam-macam jajanan kan kadang-kadang kan kita kepengen ya kan. Baru ada hot dog kita lewat gitu kan. Nanti kalau ditanya kan gitu kan jajanan apa kau? Jajanan itu mah es serut. Nggak usah beli itu, nggak ada vitaminnya itu. Makanya aku bilang ya dari dulu mama-mama itu tempat penitipan uang yang paling tidak aman bagi kita. Tapi memang sekalinya mereka megang uang aman. Yang mereka pikirkan apa? Lumayan untuk belanja, lumayan untuk beli beras, lumayan untuk beli garam, lumayan untuk beli sayur. Kan begitu. Itulah hebatnya mama-mama. Nggak pernah berpikir pakai uang sendiri, ruangan aja dipakai. Udah dikasihnya jatah belanja sama bapaknya. Sama suaminya contohnya kan. Jatah belanja katakanlah 300.000 satu minggu, ya kan? Ada bertamu anak contohnya 50.000 dikasih tamu itu sama anak kita. Langsung itu ya dintip-intipnya. Lumayan beli sayur pikir ya. Uang belanja itu masuk kantong pribadi. Udah tahu lah kita mama-mama ini ya. Ya kan? Jarang itu biar tahu kalian mama-mama yang nggak pernah minta uang daripada anaknya, nggak, jarang ku bilang. Kalaupun memang betul itu udah lu hebat luar biasa itu. Pengen tahu aku dari mana cara dia belajar tidak minjam uang dari anaknya. Makanya kalau tahun baru pergi ke kampung, mama-mama ini biar tahu kalian, nggak khawatir ini ongkos pulang. Udah digambarnya. Anakku ini kalau pulang kampung yang ngasih nanti opung dolinya. Tulangnya. Tantenya. Tantenya 3 itu, ya kan? Dikiranya itu dari opungnya udah pasti 100.000. Dari tulangnya 100.000. Tante 100, 500.000 satu anak. Anak yang dibawa 5. 500 kali 5, 2.500.000 lepas ongkos pulang. Itu makanya. Ya kalau kampungnya di dekat-dekat sini. Tapi kalau misalnya pulang kampung dari Jawa sana ke apa namanya ke Sumatera Utara, nggak cukup juga sih. Biar tahu kalian paling pandai ini nanti membujuk-bujuk keluarga biar datang biar tahu kalian. Telepon mau dekat tahun baru contohnya ya kan, ndak pulang kampung kalian dari kampung sana kan, mamanya contohnya ya kan, cemana lah mak, anak banyak ongkos kayak mana ini kan begitu kan. Datanglah mamanya dari sana karena nggak tega, udahlah ongkos apanya berangkat dari mama, nanti tinggal ongkos pulang aja lah kalian apakan ya kata gitu. Nggak bisa mak, kayak mana mau bilang pencarian pun juga agak menipis ini kan begitu kan. Ya udahlah kalau kayak gitu biar ku omongkan dulu sama bapakmu. Inilah hebatnya orang-orang tuanya orang Batak biar tahu kalian. Sudah tua pun sudah punya cucu pun juga dipikirkan bagaimana supaya cucu-cucunya ini sama istrinya ini bisa pulang kampung kan begitu. Bagi yang berduit. Bagi yang berduit lah. Contohnya ya diskusi dulu dia sama suaminya ya sama si opung duli. Nggak nyampe 2 jam lagi di telepon ditengok ini. Iya kan mama. Senang kali dia udah pasti nih. Berangkatlah pulang lah kami ini pikirnya gitu kan. Sap. Iya mak gimana mak? Apa kian itu? Apa kian itu? Nggak begini aku bisa ngomong sama bapakmu. Udahlah datanglah kalian ya. Apa namanya pokoknya ongkos
pulang pergi dari bapak sama mama. Ya, Boru ya, jangan lupa bawa anak-anak itu semua. Kan begitu kan? Nah, berapa tahe pahupu itu? 5, Mak. 5? Bukannya 2? Lo kok lupa kau sama cucumu, Mak? Tunggulah dulu, kupikirkan ulanglah dulu. Udah sempat si anak Boru. Lupa si Opung cucunya 5 dari situ. Dikiranya kalau cuma 2 oke lah, iya kan? Pikir ulang. Akhirnya si Boru dan anak-anak monggok di kota, nggak bisa pulang kampung. Karena si Opung udah pikun. Ya, jadi itulah dia. Jadi apapun ceritanya, ya kita hormatilah orang tua, ya kita hargai mereka. Ya tidak ada orang tua ingin membuat jelek sama anak-anaknya. Ya, kalaupun ada orang tua apalagi mama-mama, ya minta uangnya dari anaknya, tujuannya cuma satu, apa? Supaya jangan hilang. Ya, anak-anak dengar ya, tujuannya supaya jangan hilang. Dan ingat ini, kalau misalnya mama-mama kalian minjem uang sama kalian, ingat langsung kasih. Jangan nanti kalian dibikin seperti anak durhaka. Ayo, ada yang mau jadi anak durhaka? Cepat-cepat kasih ke mamanya kalau mamanya minjam. Dan ingat, jangan pernah tanya kapan mama balikkan. Oke? Supaya engkau sempurna menjadi anak yang paling berbakti. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI Hargawati.